ini saya akan membahas tentang kronologis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam sebelum Indonesia merdeka ada 3 peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, yang kedua penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Sebelum terjadinya perbedaan pendapat, golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Chairul Saleh, dan Bikana mendengar kabar bahwa Jepang mengalami kekalahan dalam peperangan Pasifik dengan sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, golongan muda pun mendesak golongan tua, yaitu yang bagian dari golongan tua itu sendiri adalah Soekarno dengan Dr. Anus Muhammad Hatta untuk mempercepatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta tidak ingin terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini Soekarno tidak menyetujui pendapat dari golongan muda ini untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka tetap menginginkan proklamasikan ini dilaksanakan sesuai mekanisme PPKI. PPKI sendiri adalah salah satu badan yang dibentuk oleh Jepang. Alasan kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih, itulah alasan utamanya sehingga Insinyur Soekarno tidak mempercepatkan proklamasi kemerdekaan sesuai dengan keinginan golongan muda tersebut. Tetapi golongan muda seperti Soekarni dan dengan Bikana menginginkan proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan secepat-cepatnya. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya. Alasan mereka adalah Indonesia pada saat itu dalam keadaan kekosongan kekuasaan, sehingga hal ini dapat membantu negara Indonesia untuk mempercepatkan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga dalam hal ini terjadi adanya negosiasi antara golongan muda dengan golongan tua melalui bentuk rapat PPKI. Namun golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut, mengingat PPKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang dan mereka lebih menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa Jepang. Nah, dalam hal ini terjadi percekcokan antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta, membawanya ke Rengas Dengklok. Sementara Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta berada di Rengas Dengklok, di Jakarta pun terjadi dialog antara golongan muda dan golongan tua yang diwakili dari golongan muda sendiri yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Bikana. Setelah terjadi dialog tersebut dan ditemui kata sepakat agar proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, golongan muda kemudian mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dari Rengas Dengklok ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Utusnya ini Ahmad Subarjo untuk menjemput Insinyur Soekarno ini dengan Dr. Anus Muhammad Hatta dipercaya oleh golongan muda karena Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rombongan Insinyur Soekarno ini dijemput oleh Ahmad Subarjo dan tiba di Jakarta di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediamannya Insinyur Soekarno pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, pada malam itu juga sekitar pukul 2 pagi Bung Karno memimpin rapat PPKI di Rumah Laksana Maeda
Tadasi Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Rapat itu terutama untuk membahas tentang persiapan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dari ini kronologis peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia ini, yang kedua penyusunan teks proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sampai di Jakarta, mereka menuju ke rumahnya Laksana Meda untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Pada waktu rapat tersebut telah dihadiri oleh 40-50 orang yang terdiri dari para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, dan para pemimpin pergerakan. Mereka memilih rumah Laksana Meda karena mereka menganggap rumahnya aman dari kemungkinan gangguan yang sebenang-benang dari anggota Rikukun yang dari Jepang itu sendiri kan. Teks proklamasi itu sendiri dirancangkan oleh Insinyur Soekarno berdasarkan konsepnya Insinyur Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan yang mengetik teks proklamasi itu sendiri adalah Sayuti Melik. Kalimat pertama pada teks proklamasi itu sendiri, kalimat pertama pada naskah teks proklamasi yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini dikutip dari Ahmad Subarjo berdasarkan yang dikutip dari Ahmad Subarjo dari rumusan sidang BPUPKI. Sedangkan kalimat terakhir naskah teks proklamasi dirumuskan oleh Muhammad Hatta yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh-tokoh yang hadir, naskah proklamasi ini kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, yang berikut dari kronologis tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikut adalah pembacaan teks proklamasi. Nah, sebelum pembacaan teks proklamasi pada malam harinya, para tokoh-tokoh penting mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pengawasan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno sendiri. Setelah ditentukan tempat pembacaan teks proklamasi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pembacaan teks proklamasi ini diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah kediaman Insinyur Soekarno sendiri di Jalan Pengawasan Timur. Peristiwa pembacaan teks proklamasi ini dihadiri oleh Suwarjo, Wilopo, Gafar Prigogedo, dan Tabarani dan Trimurti. Acara proklamasi ini dimulai dengan pembacaan teks proklamasi dan disambungkan dengan pidato oleh Insinyur Soekarno serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya petugas pengibar bendera merah putih ini petugas pengibaran bendera ini dilakukan oleh tugas pengibaran bendera adalah Trimurti. Namun Trimurti menolak karena menurutnya petugas pengibar bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya petugas ini dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan dalam pengibaran bendera merah putih ini awalnya diutusnya Trimurti sebagai pengibaran bendera merah putih ini. Namun Trimurti menolak untuk dirinya dijadikan sebagai orang untuk pengibaran bendera merah putih karena menurutnya yang pantas untuk melakukan pengibaran bendera merah putih ini adalah seorang prajurit pengibar, sehingga akhirnya diutuskannya
Latif Hedaningrat dan Soehot untuk melakukan pengibaran bendera merah putih ini. Bendera merah putih ini sendiri dijahit oleh jahit tangan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Fatmawati, sehingga dan dalam proses proklamasi ini pengibaran bendera merah putih ini diiringi oleh lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia.